Di sini teman-teman tahu nggak sih apa persamaan dari iklan, slogan, dan poster? Oke teman-teman, Miss Nita akan kasih tahu ya persamaan dari ketiga itu. Persamaannya yaitu sama-sama bersifat persuasif. Sudah tahu kan persuasif itu apa? Ya, betul sekali. Persuasif adalah ajakan. Jadi, teks iklan, slogan, dan poster itu sama-sama bersifat ajakan. Jika ada persamaan, tentunya ada perbedaan. Ada yang tahu perbedaan dari iklan, slogan, dan poster itu apa? Oke, Miss Nita akan jelaskan satu persatu dari iklan, slogan, dan poster ya. Yang pertama akan Miss bahas adalah iklan. Iklan itu untuk memberitahu khalayak tentang produk yang ingin dijual. Kemudian, menonjolkan kualitas barang yang dipromosikan. Dan kesannya dibuat merayu target untuk tergiur membeli. Bentuk dari iklan bisa berupa video, suara, atau media cetak. Kemudian, iklan dipasang pada semua media. Contohnya, TV, internet, radio, koran, majalah, dan masih banyak lainnya. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Berikutnya untuk slogan, bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat. Dibuat singkat namun tetap memiliki makna dan menarik, serta mudah diingat. Bisa diselipkan pada poster dan iklan sebagai kalimat ekspresi. Dan tidak memiliki batasan media, bisa dipasang di mana saja. Selanjutnya adalah poster, untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan penting. Mengutamakan penampilan gambar dan kata-kata yang menarik agar khalayak lebih terkesan. Dipasang pada tempat umum dan bentuk poster itu sendiri adalah berupa kertas berukuran besar. Dari ketiga penjelasan tersebut, Miss Nita simpulkan bahwa iklan bisa berisikan slogan di dalamnya. Begitupun, slogan juga bisa menjadi sebuah kalimat pendek namun mengajak konsumen. Yang kedua, poster bisa diselipkan slogan di dalamnya, namun bukan untuk tujuan mempromosikan produk penjualan. Dan yang ketiga, slogan bisa ditaruh di mana saja karena bentuknya hanya berupa kalimat. Ini adalah salah satu contoh dari iklan, yang mana iklan itu merupakan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29, Allah telah menjelaskan tentang pemasaran. Silakan disimak ya, artinya. Oke, Miss Nita akan jelaskan maksud dari ayat tersebut ya. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Artinya, jalan yang haram menurut agama seperti riba ataupun merampas. Kemudian, kecuali dengan jalan perniagaan. Maksudnya, hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku. Kemudian, dengan suka sama suka di antara kamu, yaitu berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. Kemudian, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya, dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan, bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,
sehingga dilarangnyalah kamu berbuat demikian. Kemudian untuk contoh slogan, Miss ambil salah satu ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari kalimat ini sudah dinyatakan sebagai bentuk slogan. Di sini bentuknya adalah mengingatkan agar manusia selalu berbuat baik kepada sesama. Karena walaupun berbuat baik sekecil apapun, Allah akan balas semua itu dengan kebaikan pula. Dan ini adalah contoh poster. Contoh poster ini mengajak pembaca untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Apalagi pada saat sekarang kan masih marak pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman semua harus rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, Miss akan jelaskan pengertian dari iklan. Iklan merupakan salah bagian dari industri perdagangan. Perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Iklan bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Berikutnya, slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, memiliki makna yang kuat dan mudah diingat. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Tujuannya untuk memotivasi pembaca. Sedangkan poster merupakan plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster berisi pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting untuk disampaikan kepada khalayak. Berikutnya, ada unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Unsur iklan terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan hanya terdiri dari kata-kata dan suara. Dan poster hanya berupa gambar dan kata-kata. Teks iklan, slogan, dan poster juga memiliki jenis-jenis ya. Jenis iklan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya. Ini meliputi iklan penawaran. Iklan ini biasa kita jumpai. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Berikutnya, iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Berikutnya ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain-lain. Yang terakhir ada iklan permintaan. Iklan ini sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Yang kedua ada jenis iklan berdasarkan medianya. Ini meliputi yang pertama, iklan media cetak. Iklan ini adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak banyak kita temui di koran, selembaran, majalah, baliho, poster, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Dan yang ketiga adalah jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada iklan komersial atau bisnis.
Iklan ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah iklan non-komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan ini justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapat tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis slogan. Di antaranya ada slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Untuk jenis poster juga memiliki dua macam ya. Yang pertama ada jenis poster berdasarkan isinya. Contohnya adalah poster niaga, yaitu poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan, untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Kemudian ada poster kegiatan. Poster ini yaitu berisi pelaksanaan suatu kegiatan. Berikutnya ada poster pendidikan. Poster ini memiliki tujuan untuk memberi penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat yang bersifat mendidik atau memberitahu. Berikutnya ada poster layanan masyarakat. Poster ini merupakan poster yang berisi tentang informasi mengenai pelayanan masyarakat. Poster ini biasanya muncul di majalah dinding kantor desa, kantor camat, ataupun kantor lainnya. Terakhir adalah poster seni. Poster ini berisi mengenai ekspresi dan desain grafis. Jenis yang kedua adalah berdasarkan tujuannya. Ini meliputi satu ada poster propaganda. Poster ini memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Dalam poster ini biasanya dimunculkan beberapa kalimat persuasif yang berfungsi untuk mengajak pembaca untuk sama-sama melakukan aksi tersebut. Selanjutnya adalah poster kampanye. Poster ini bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat akan dilakukannya pemilihan umum. Selanjutnya adalah poster wanted. Poster ini digunakan dengan tujuan untuk memuat sayembara bagi masyarakat yang menemukan orang yang dicari oleh seseorang, instansi, pemerintah, atau negara. Ada juga poster cheesecake. Poster ini adalah jenis poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik, terutama masyarakat muda yang sedang menggandrungi sesuatu. Kemudian ada poster film. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan film-film yang diproduksi dalam industri perfilman. Selanjutnya ada poster komik. Poster komik ini digunakan untuk mempopulerkan buku komik yang sempat mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an. Untuk itu, poster komik pun dilancarkan sehingga menuai berbagai apresiasi di kalangan pembaca buku. Berikutnya ada poster afirmasi. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk memotivasi pembaca dengan menggunakan kata-kata yang tertulis di poster tersebut. Kata-kata yang tertulis di dalam poster itu biasanya mengenai kepemimpinan, kesempatan, dan sebagainya. Ada juga poster riset atau kegiatan ilmiah. Poster ini bertujuan untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset atau kegiatan ilmiah sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut andil dalam mengapresiasi kegiatan tersebut. Kemudian ada poster kelas. Ini bertujuan untuk memotivasi pelajar agar bisa belajar dengan baik dan termotivasi untuk mencapai cita-cita yang diharapkannya.